Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami memiliki playlist dengan pembahasan film yang berbeda. Dan pastinya kami akan update 4 kali dalam seminggu. Ayo dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan 5 sejarah kostum Halloween yang sering digunakan, dan pastinya dengan movie reference-nya. Penasaran sama listnya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Do you believe powers of hell lie before you? Yang pertama adalah werewolf. Werewolf juga dikenal dengan nama likan atau lycanthrope, adalah makhluk setengah manusia dan setengah serigala. Menurut legenda mitologi Yunani kuno, werewolf merupakan seorang anak dari Pelasgus, yang merupakan manusia kedua di bumi setelah Prometheus dan diciptakan dari tanah liat. Awal nama Lycan itu sendiri diambil dari sebuah nama Raja Arkadia yang bernama Lycaon, yang seperti gue bilang tadi merupakan anak dari Pelasgus. Pada satu hari, Zeus menyamar ingin bertemu dengan Raja Lycaon untuk mengamati sifat aslinya sang raja. Namun hal ini diketahui oleh sang Raja Lycaon, dan akhirnya sang raja menguji kemahakuasaan sang dewa Zeus dengan mempersembahkan daging manusia kepada sang dewa. Dewa Zeus yang mengetahui hal tersebut langsung murka dan membalikan meja hidangan untuk dirinya. Akhirnya sang dewa Zeus mengutuk Raja Lycaon menjadi manusia setengah serigala bersama dengan keturunannya. Werewolf itu sendiri memang sudah cukup terkenal dan sering diangkat menjadi sebuah film, sebut saja seperti film Underworld, Van Helsing, The Wolfman, Ghostbump, dan lain-lain. Semua item yang mengandung perak murni dapat digunakan untuk menakut-nakuti werewolf dan bahkan membunuhnya. Di beberapa film, werewolf dikatakan sebagai virus yang dapat menyebar melalui gigitan. Darkest hours of hell lie before you. Run free. Yang kedua adalah clown. Mungkin kalau kalian lihat badut jahat, pastinya kalian akan teringat karyanya Stephen King yang bernama Pennywise. Jadi sebenarnya awal mula badut pembunuh adalah didasarkan pada kasus John Gacy, sang pembunuh yang mengenakan kostum badut. John Stanley Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 17 Maret 1942. Ayahnya John Stanley Gacy adalah seorang veteran Perang Dunia ke-1 yang bekerja sebagai mekanik. Ayahnya merupakan seorang pemabuk dan seringkali melakukan kekerasan pada dirinya. Pada tahun 1968, Gacy dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena telah melakukan pelecehan seksual kepada 2 remaja laki-laki. Namun baru 18 bulan menjalani masa tahanan, Gacy dibebaskan secara bersyarat. Gacy memulai kiprah badutnya pada tahun 1975. Saat itu ia bergabung dengan klub Jolly Joker, klub badut yang sering mengisi acara penggalangan dana. 3 tahun sebelumnya, Gacy ternyata pernah melakukan tindakan pembunuhan secara tidak sengaja kepada salah seorang pacar prianya. Dari situlah awal mula Gacy ketagihan dalam membunuh. Menurut pendapatnya, ia mendapatkan 2 sensasi yang berbeda saat membunuh. Yang pertama adalah kelelahan dan yang kedua adalah kenikmatan. Pada tahun 1976 sampai 1978, Gacy melakukan mayoritas pembunuhan kepada para lelaki berusia 14 sampai 18 tahun. Setiap korban pembunuhan, Gacy selalu menguburkan di ruang bawah tanah miliknya. Pada tahun 1980, John Gacy masuk penjara dan terbukti bersalah atas 33 korban pembunuhan. Dan di tahun 1994, Gacy dijatuhi hukuman mati dengan disuntik. Menurut laporan diagnosis kejiwaannya, Gacy sama sekali tidak menyesal dengan tindak kejahatannya. Time gets back. There's no negotiating. You really think I'd let you just walk out of this house? Yang ketiga adalah Jack O'Lantern. Bagi kalian yang sering menonton film horor bertema Halloween, pasti sudah tidak asing dengan hiasan lentera buah labu. Lentera buah labu tersebut dinamakan Jack O'Lantern. Kisah ini berasal dari legenda dan cerita rakyat penduduk Irlandia pada abad pertengahan. Cerita berawal dari sebuah kisah pria yang bernama Stingy Jack. Diceritakan pula bahwa Jack memiliki sifat pemabuk, suka bermalas-malasan, dan tukang bohong. Satu hari, para warga yang geram melihat sikap Jack yang suka mencuri, mereka pun sepakat menghakimi Jack di tengah kota. Namun pada saat itu, Jack berhasil melarikan diri ke dalam sebuah gua tua. Disinilah Jack bertemu dengan seorang iblis yang hendak mencabut nyawanya. Jack yang cerdik mulai berbohong dan memohon kepada sang iblis untuk memberikan kesempatan agar Jack dapat melunasi hutang-hutang yang ia miliki kepada para warga.
Sang iblis yang tertipu merubah dirinya menjadi koin-koin emas. Dengan akal sehat Jack, ia menyimpan koin tersebut ke dalam sebuah dompet yang berisikan salib. Akhirnya sang iblislah yang memohon untuk dilepaskan kepada Jack. Jack yang bersedia melepaskan sang iblis namun dengan syarat. Setelah berhasil lepas, sang iblis tidak boleh membawa roh Jack ke dalam neraka. Hal tersebut disepakati oleh sang iblis dan Jack pun melepaskan sang iblis. Hari demi hari pun berlalu dan Jack terus menua. Sampai pada saat ajalnya tiba, roh Jack terus terombang-ambing di dunia karena tidak bisa diterima di surga dan tidak bisa dibawa ke dalam neraka. Sang iblis yang kesal karena telah ditipu melemparkan api neraka kepada Jack. Melihat api neraka yang begitu terang, Jack memasukkan api tersebut ke dalam sebuah buah labu dan menjadikan lentera penerang. Makna memasang labu dengan lilin menyerupai muka seram adalah agar menjauhkan kita dari roh-roh jahat pada malam Halloween, karena sang iblis tidak bisa membawa roh Jack ke dalam neraka. Because of what I did to save you! Yang keempat adalah Dracula. Kalau kalian mendengar kata Dracula, yang teringat adalah sosok penghisap darah yang sadis dan membutuhkan sebuah pasak kayu untuk menusuk jantungnya. Sebenarnya nama Dracula itu merupakan nama seorang raja di era abad 15 Romawi kuno. Vlad ketiga Dracula adalah nama kepanjangan sang raja dari Wallachia. Vlad ketiga itu sendiri lahir pada tahun 1431 di Transilvania. Pada tahun 1462, Komando Ottoman Sultan Mehmed II berniat untuk menyerang Wallachia. Sang Raja Vlad yang kekurangan tenaga akhirnya dipaksa mundur oleh pasukan Sultan Mehmed II. Karena terdesak, akhirnya Vlad dan seluruh pasukannya bertahan di kota Traugovice. Pada saat itu Vlad dibantu oleh orang-orang Hungaria. Melihat kondisi semakin sulit, Vlad memiliki ide untuk menyerang secara psikologis. Akhirnya di tahun yang sama, King Vlad ketiga memamerkan sekitar 20.000 pasukan Ottoman yang sudah tewas dan menancapkan pasak kayu di jantungnya. Hal ini dilakukan di depan gerbang Targovice. Melihat hal itu, Sultan Mehmed II menarik seluruh pasukannya dan mundur ke Konstantinopel. Atas kekejaman yang dilakukan Raja Vlad ketiga, ia mendapat julukan Vlad the Impaler. Yang kelima adalah Ku Klux Klan. Ku Klux Klan ini digambarkan dengan kostum mengenakan jubah putih panjang dan hanya memperlihatkan mata, hidung, dan mulut. Awal mula dibentuknya klan ini pada musim dingin tahun 1863 di kota bernama Pulaski dan didirikan oleh 6 mantan anggota konfederasi. Awalnya kelompok ini terdiri dari sekumpulan orang yang suka mengadakan pesta. Mereka mengganti nama menjadi Grand Cyclops, Grand Maggie, dan Grand Tuk, dan lain-lain. Tradisi awal klan ini adalah berkendara pada malam hari dengan topi kerucut dan topeng menyeramkan. Seiring berjalannya waktu, mereka mengubah tradisi tersebut mengenakan jubah putih dan membuat keributan di kota Pulaski. Dalam 2 tahun, klan ini sudah memiliki ribuan anggota yang tersebar di Tennessee, Alabama, Georgia, dan Mississippi. Lalu pada tahun 1968 terjadi kerusuhan sesama anggota Ku Klux Klan. Terjadi mutilasi dan pembunuhan massal pada saat itu. Ku Klux Klan itu sendiri terkenal sebagai organisasi rasis terbesar di Amerika. Itulah kelima list yang berhasil kami rangkum. Kalau kalian setuju dengan list kami, kalian bisa bantu like and share. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa bantu kami dengan menuliskan di kolom komentar. Akhir kata gue harus undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.